Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imtisanul Fauzi dengan NIM C1C023001. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan materi dengan judul Akuntansi Syariah, Definisi Hubungan dengan Syariat Islam dan Perkembangan Transaksi Syariah. Baik teman-teman, pada pembahasan hari ini, itu ada 5 poin yang nantinya yang akan saya bahas. Yang pertama itu menyampaikan definisi akuntansi syariah. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Dan yang ketiga, perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang keempat, hubungan syariat Islam dengan akuntansi. Dan yang poin kelima yaitu perkembangan transaksi syariah. Untuk latar belakang, jadi teman-teman, pemikiran mengenai akuntansi syariah sebagai akuntansi berbasis Islam itu telah berkembang pesat dan semakin meluas, baik di kalangan masyarakat umum maupun pemerintah. Di sisi lain, perkembangan ekonomi Islam saat ini berlangsung cepat, sehingga sistem ekonomi Islam mulai diterapkan di berbagai negara. Akuntansi syariah pada dasarnya sama dengan akuntansi konvensional, hanya saja terdapat beberapa hal yang membedakan, seperti modal, prinsip, konsep, karakteristik, serta tujuannya. Dengan lahirnya akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi, hal ini sangat baik karena membawa dampak positif khusus bagi bidang perekonomian di negara yang menganutnya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai definisi akuntansi syariah. Jadi, akuntansi syariah itu adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Secara konsep umum sama dengan ilmu akuntansi konvensional, seperti adanya proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan yang jelas dan tegas bagi yang membutuhkan. Hanya saja harus sesuai dengan landasan dan nilai Islam. Menurut Nurhayati Sri dan Wasilah 2023 pada bukunya yang berjudul Akuntansi Syariah di Indonesia, ia menyampaikan bahwasanya yaitu sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi tepat ataupun tidak terbatas pada finansial bagi pemangku kepentingan, memastikan entitas beroperasi dan batas syariat Islam untuk mencapai tujuan sosial ekonomi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Jadi, pada akuntansi syariah itu memiliki beberapa prinsip dasar yang menjunjung nilai-nilai Islami. Terdapat 5 macam. Yang pertama itu ada keadilan. Nah, di mana di sini menekankan pentingnya keadilan dalam semua proses pelaporan keuangan. Keadilan ini mencakup transparansi dalam menyajikan informasi keuangan. Yang kedua, itu ada namanya transparansi. Nah, transparansi berarti menyajikan informasi keuangan yang jelas dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, kehalalan dan keberkahan. Pada akuntansi syariah, memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat adalah halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, amanah atau kepercayaan. Jadi, pengelola keuangan dalam akuntansi syariah harus dilakukan dengan amanah, yaitu dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan, baik kepada pemilik modal, pengguna informasi keuangan, maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu adalah akuntabilitas. Jadi, akuntansi syariah ini menekankan pentingnya akuntabilitas, baik dunia maupun di akhirat. Setiap tindakan ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah.
Dan untuk selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Meskipun akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu memiliki tujuan yang sama, yaitu dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, keduanya berbeda dalam prinsip dan pendekatan. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah dasar filosofis. Jadi, akuntansi konvensional itu berfokus pada keuangan finansial. Sementara, akuntansi syariah itu berfokus pada keberkahan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dan yang kedua itu praktik riba. Dalam akuntansi konvensional, bunga dan riba dianggap sebagai bagian dari keuntungan dan biaya yang sah. Sementara itu, akuntansi syariah melarang pengakuan riba dan menekankan pada sistem pembagian hasil. Dan yang terakhir yaitu pendekatan moral dan etika. Jadi, akuntansi syariah itu mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam seluruh proses akuntansi. Setiap transaksi dan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh melibatkan kegiatan yang diharamkan, seperti judi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan syariah, Islam, dan akuntansi. Syariah, Islam, dan akuntansi itu memiliki hubungan simbiosis karena akuntansi termasuk dalam muamalah atau transaksi ekonomi yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Akuntansi syariah menjamin akuntabilitas dan pelaporan sesuai tauhid al-ibadah, memastikan transparansi dan keadilan. Prinsip ini saling mendukung di mana akuntansi konvensional disesuaikan dengan nilai Islam seperti amanah dan integritas. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, Islam menekankan kewajiban pencatatan transaksi sesuai tujuan. Yang pertama itu, untuk menjadi bukti dan tidak bisa disangkal, sehingga memudahkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya. Dan yang kedua, itu mencegah manipulasi atau penipuan, baik dalam transaksi maupun hasil transaksi. Jadi, pada akuntansi syariah yaitu bidang akuntansi yang menekankan akuntabilitas dan pelaporan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan untuk penyampaian selanjutnya yaitu mengenai perkembangan transaksi syariah. Jadi, perkembangan pesat terjadi pada kegiatan usaha dan lembaga keuangan berbasis syariah, seperti bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lainnya. Nah, dalam 3 dekade terakhir ini, volume dan nilai transaksi syariah ini meningkat signifikan, sehingga menambah kebutuhan akuntansi syariah. Sepemikiran akuntansi syariah juga berkembang, ditandai dengan penerimaan prinsip-prinsip syariah secara internasional. Selain itu, di sini juga disampaikan mengenai sejarah perbankan syariah. Jadi, penerapan transaksi syariah itu dimulai dari perbankan syariah yang memiliki rekam jejak panjang. Dimulai dari Mid-Term Local Saving Bank di Mesir yaitu pada tahun 1963 dan di Indonesia Bank Muamalat yaitu pada tahun 1991. Kemudian penjelasan mengenai perkembangan Indonesia. Pendirian Bank Muamalat itu dipersiapkan matang sebelum 1992. Ada lembaga keuangan bank syariah. Dan pada tahun 2008 DPR juga mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah untuk mendukung Indonesia sebagai hubungan ekonomi syariah. Dan sejak tahun 2012, OJK mengatur dan awasi sektor jasa keuangan syariah. Sektor investasi syariah dan non-bank berkembang secara pesat seperti yang pertama ada obligasi syariah, pasar modal, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, dan pendekatan proyek syariah. Jadi teman-teman, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah merupakan proses pencatatan pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan, transparansi, kehalalan, amanah, dan akuntabilitas yang membedakan dari akuntansi konvensional. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.